Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2386. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kata Master Hukuman Penjara, Master Juwo, dan Lianci. Mereka bertiga mendengar kata-kata Qin Chen. Mereka bertiga pun langsung membuat mereka bertiga menjadi bingung. Namun belum lagi mereka, bahkan saat ini Molly yang bersembunyi di kehampaan dan akan menghabisi penguasa domain hukuman penjara. Saat ini Molly menjadi tercengang. Apa yang sedang terjadi? Sebelum dia dapat memahami persoalan itu, Molly mendengar penguasa domain hukuman penjara dan yang lainnya mengucapkan suara hormat. "Yah, baik tuan." Dan ledakan. 3 penguasa domain hukuman penjara itu tiba-tiba membumbung ke angkasa. Mereka tak lagi menghiraukan para keturunan garis keturunan penghancur jiwa di bawah. Tetapi mereka bertiga tiba-tiba menerkam ke arah klon penguasa kehancuran Midao di atas. Tes. Melarikan diri. Ketiga orang ini langsung menyerahkan semua keturunan silsilah penghancur jiwa kepadaku, kata Molly. Dia merasa bingung. Ada apa ini? Sepertinya aku tidak kenal pria kuat yang bertarung melawan klon dewa kehancuran Midao itu. Atau apakah orang ini ingin menjilatku untuk berteman denganku? Atau apakah karena dia pernah menjebakku sebelumnya, jadi dia ingin meminta maaf lagi kepadaku, sehingga dia dengan sengaja menyerahkan semua bawahan klan pembunuh jiwa kepadaku? Kata Molly. Dia mendengus. Apakah dia ingin menyenangkanku sekarang? Terlambat, kata Molly. Dia mendengus lagi dalam hatinya dan mengabaikan kebaikan Qin Chen. Akan tetapi Molly awalnya ingin membunuh penguasa domain hukuman penjara. Namun saat ini Molly hanya bisa berhenti tanpa daya. Tidak, mereka bertiga sekarang sedang menuju langsung ke klon master penghancur Dao Midao. Jika aku mengikuti dan menyerang mereka, aku pasti akan terseret ke dalam sisa pertempuran antara klon master penghancur Dao Midao dan orang kuat lainnya, yang mana itu akan sulit bagiku untuk bisa melarikan diri. Lupakan saja. Sepertinya aku hanya bisa menyerahkan 3 potong daging ini dan berurusan dengan keturunan lain dari garis keturunan penghancur jiwa di bawah. Meskipun dagingnya agak kecil, namun setidaknya akan aman dan aku bisa kabur sejak awal, kata Molly. Memikirkan hal ini, Molly menatap penguasa domain hukuman penjara yang terbang ke angkasa dengan sedikit penyesalan. Menjilat bibirnya, Molly bergegas dan menuju ke turunan lain yang masih hidup dari garis keturunan penghancur jiwa. Asal aku tidak terlibat dalam kekacauan di medan perang utama, aku tidak peduli apa yang sedang dilakukan oleh orang itu. Kalau ada bahaya, aku akan kabur saja, kata Molly. Dia mencibir, dan Molly pun langsung menyerbu ke arah para garis keturunan yang tersisa dari garis keturunan penghancur jiwa. Boom! Kekuatan luar angkasa yang mengerikan melonjak langsung menarik beberapa keturunan yang masih hidup dari garis keturunan penghancur jiwa di sekitarnya ke dunia luar angkasanya sendiri. Sialan, kalian benar-benar satu kelompok. Sialan, semua keturunan silsilah pembunuh jiwa, dengarkan dan segera tinggalkan tempat ini. Lari. Ketika klon Dewa Midao melihat ini, dia menjadi murka dan meraung marah. Dengan kekuatannya saat ini, sulit baginya untuk bisa melawan Qin Chen di depannya. Terlebih lagi dia telah merasakan kekuatan Molly sebelumnya, dan Molly ini jelas merupakan lawan yang juga sangat tangguh. Ketika keduanya berpadu, dia tidak akan mampu melawan mereka hanya dengan klonnya saja. Kenapa Tuan Lingdao itu masih belum datang juga? Kata klon Tuan Midao. Dia terkejut dan marah. Baginya sekarang bisa menjebak Qin Chen itu sudah menjadi harapan terbesarnya. Pergi, melarikan diri. Guru tahu menyuruhmu melarikan diri. Dan ledakan, para keturunan garis keturunan penghancur jiwa yang tak terhitung jumlahnya, yang awalnya gemetar karena marah dan takut diare enti, kali ini mereka segera melarikan diri dengan gila-gilaan ke segala arah. Anak sialan, berhentilah bersikap sombong. Setelah terus-menerus ditolak oleh Qin Chen, klon Tuan Midao berdiri di sana dengan wajah cemberut. Kita tidak bisa mundur. Kita harus menunggu kedatangan Tuan Lingdao itu dan bangkit dengan suara.
Dengan suara ledakan yang keras, sepotong jirah hitam tiba-tiba muncul di permukaan klon Master Midao. Jirah hitam ini mengandung aura kehancuran yang mengerikan dan dengan cepat menyebar. Material jirah hitam itu menyebar ke telapak tangan dan kepalanya, membungkus seluruh tubuhnya dan matanya bersinar merah darah hitam. Armor itu mengandung kekuatan penghancur. Itu jelas adalah energi yang sama. Tetapi Qin merasa bahwa kekuatan klon Dewa Midao tampaknya telah menjadi jauh lebih kuat. Kekuatan penghancur benar-benar bisa digunakan seperti ini, kata Qin. Hati Qin pun menjadi tergerak. Bunuh! Teriakan dari klon Master Midao terdengar dengan marah. Dengan satu gerakan dia mendekati Qin dan mulai bertarung dari jarak yang dekat. Setiap jari-jarinya mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Jari-jarinya sangat kuat, tajam, dan sangat merusak. Duar, duar. Qin segera merasakan bahwa pertahanan klon Dewa Kehancuran telah meningkat setidaknya 2 kali lipat menjadi tidak bisa dihancurkan. Cara penggunaan kekuatan penghancur yang berbeda dapat membentuk metode pertempuran yang berbeda pula. Qin terus berpikir dalam hatinya, tapi jelas ada beberapa kekuatan yang dikorbankan. Mata Qin berkedip dan pada saat ini, sebuah ruang tersembunyi di wilayah kekuasaan Tuan Midao. Tiba-tiba, dari ruang tersembunyi tersebut sebuah gelombang tak terlihat turun dengan tenang. Hei, pertarungan di sini cukup seru juga. Gelombang ini kemudian berubah menjadi sosok buram yang dipenuhi aura kematian menatap pertempuran di kejauhan. Suara ini datangnya dari Dewa Alam Baka yang diam-diam mengintai di sini. Ya, dia adalah Dewa Hades yang pikiran spiritualnya memata-matai dari kedalaman jurang kesunyian keheningan abadi. Di saat tatapan Dewa Hades jatuh pada Qin, alis Dewa Hades tak dapat menahan kerutan sedikit. Dirinya merasakan sedikit ikatan takdir yang tak kasat mata pada Qin. Seakan-akan orang di depannya ini punya hubungan khusus dengannya. Yah, persepsiku benar. Sebelumnya, orang ini dan aku sebenarnya punya semacam ikatan khusus. Tapi aneh, kenapa aku malah punya perasaan ini? Kata Dewa Hades, dia tampak bingung. Dia telah bersembunyi di dunia jurang ini selama bertahun-tahun. Akan tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang bisa membuatnya merasa begitu dekat. Tapi siapa itu? Tatapan Dewa Hades menjadi serius. Dia samar-samar merasa bahwa kedatangan orang ini akan membawa perubahan istimewa bagi kelangsungan hidupnya di dunia jurang ini. Tidak, senjata ajaib di tangan orang ini, kata Dewa Hades. Tiba-tiba mata Dewa Hades tertuju pada senjata ajaib di tangan Qin. Saat melihatnya, dia tiba-tiba merasakan keakraban di hatinya. Meskipun senjata ini menyembunyikan wujud aslinya dan mengandung aura penghancur berdimensi tinggi. Tapi mengapa aku merasa seperti pernah melihatnya? Sebelumnya, Dewa dunia bawah pun menjadi mengerutkan kening. Dia merasa pernah melihat senjata suci di tangan Qin itu sebelumnya, tapi di mana dia pernah melihatnya sebelumnya? Tatapan Dewa dunia bawah Dewa Hades tampak serius. Dia menatap Qin yang tengah bertarung dengan klon Dewa Kehancuran Midao. Ding, ding, boom. Qin sedang memegang pedang Excalibur saat ini dan seni pedang Excalibur telah terbentuk. Ilmu pedangnya juga sangat komprehensif dengan daya tebas tak terbatas yang dibawa oleh kekuatan penghancur. Duar, duar. Pedang pembantai dan tubuh klon Dewa Kehancuran berbenturan berkali-kali. Pedang pembantai menghantam jirah hitamnya. Meskipun dilemahkan oleh jirah hitam, tapi bagian dalam dari klon Dewa Kehancuran Midao masih berlubang. Pada saat yang sama, Qin juga dengan jelas memahami pengoperasian Dewa Besar Kehancuran Dao oleh klon Dewa Kehancuran Midao. Dibandingkan dengan Dao Kehancuran yang digunakan oleh klon Dewa Kehancuran Midao, penggunaan Dao Kehancuran Jurang milikku ini masih terlalu kekanak-kanakan. Paling-paling, aku hanya memiliki beberapa pencapaian khusus dalam hal membunuh. Hal ini juga membuatku terlalu ceroboh dalam mengoperasikan dan memobilisasi kekuatan asli, dan aku belum benar-benar mengerahkan potensiku. Qin bertarung dengan klon Dewa Kehancuran Midao yang merupakan yang terbaik dalam hal penghancuran di seluruh jurang, dan segera menemukan bahwa Dao Besar Kehancurannya sendiri yang masih dalam tahap awal, itu memiliki terlalu banyak ketidaksempurnaan.
Jika aku bisa sepenuhnya mengendalikan jalan kehancuran, bahkan jika kultivasiku hanya setingkat penguasa domain, aku akan mampu memotong klonnya dengan satu pedang dan menghancurkan asal-usulnya. Tapi sekarang aku hanya melukai klonnya dengan parah. Qin-Chen yang mengendalikan itu pun cukup heran. Ledakan energi pun terus meluap. Itu membuat setiap gerakan pedangnya lebih kuat daripada lawannya. Klon Dewa Kehancuran Midao ini hanya bisa menembus secara naluriah dengan mengandalkan pencapaiannya dalam jalan kehancuran. Dilihat dari penampilannya, klon Tuan Midao ini menghentikan Qin-Chen dalam waktu yang singkat. Sialan, Qin-Chen sangat marah dan juga cemas. Bunuh, bunuh. Dia meraung dengan marah dan cahaya pedang itu bagaikan air terjun menebas dengan ganas klon dari Master Midao. Duar. Klon Master Midao itu menderita banyak luka dan baju jirah hitam legamnya juga nampak penuh dengan lubang dan itu tampak seperti akan bisa runtuh kapan saja. Bagaimanapun ini hanyalah klon dan tidak dapat menahan serangan ganas dari Qin-Chen. Terlebih lagi energi pedang Qin-Chen mengandung aura pembunuh yang mengerikan yang seperti bilah pisau tajam yang menyebar ke seluruh tubuhnya dengan liar, mengiris setiap bagian dari tubuhnya. Aturan pembunuh dewa alam baka yang tengah bersembunyi dalam kegelapan. Ya, dia adalah Dewa Hades yang terus bersembunyi. Kekuatan spiritual Dewa Hades itu langsung merasakan bahwa kekuatan itu dengan tiba-tiba kilatan petir yang tampak menyambar jauh di dalam benaknya. Itu bagaikan petir yang menyambar di langit yang cerah. Pedang ini sebenarnya adalah pedang yang membunuh Kaisar Dewa. Kaisar Dewa Nisa, pupil mata Dewa Hades pun mengecil. Tidak heran dia merasa familiar dengan pedang tersebut, karena bagaimanapun Qin-Chen menyembunyikannya dan menggunakan sumber kehancuran yang dikuasai oleh penguasa kehancuran untuk menutupinya. Tapi pedang Excalibur itu tetaplah pedang pembunuh terbalik Excalibur dan Qin-Chen tidak dapat menyembunyikan aura pedang itu semuanya. Terutama karena Dewa Dunia Bawah terkena pedang ini oleh Kaisar Dewa Nisa waktu itu dan Dewa Dunia Bawah waktu itu terluka oleh pedang ini. Kesan yang didapat tentu saja lebih dalam. Orang ini, dia sebenarnya berasal dari dunia bawah, kata Dewa Hades. Mungkinkah? Tiba-tiba sebuah pikiran pun terlintas di benak Dewa Hades.